Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Sabtu 29 Juni 2024. Bergabunglah bersama kami, saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ziva Zahriani. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, keempat korban kebakaran dimakamkan di pemakaman umum di Desa Salit, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo. Tangis haru keluarga korban pecah saat pemakaman satu keluarga korban kebakaran yang terjadi pada Kamis dini hari kemarin. Korban Sempurna Pasaribu bersama istri, anak, dan cucunya tewas mengenaskan di dalam puing tempat tinggalnya yang rata dengan tanah di Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dimakamkan berdampingan, satu persatu keempat jenazah korban dimasukkan ke liang kubur. Seluruh keluarga dengan kesedihan menatap terakhir kali dan mengantarkan keempat jenazah korban di pemakaman umum di Desa Salit, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo. Selain keluarga, tampak juga sejumlah jurnalis rekan korban mengikuti prosesi pemakaman. Adik korban Liber Pasaribu menuturkan terakhir 4 hari sebelum kejadian kebakaran ini bertemu dengan almarhum Sempurna Pasaribu dan tidak ada firasat buruk. Tidak ada cerita apa-apa waktu bertemu dan almarhum dikenal baik serta bertanggung jawab dengan saudara dan juga adik-adiknya. Ya, tanggung jawab juga sama dedenya, nggak ada yang bisa dibilang nggak bagus lah abang, baik. Abang itu adik-adiknya. Saya kasih nasihat juga, Bang. Iya, begitu. Pemirsa, sementara itu Polda Sumatera Utara Tengah melakukan penyidikan terkait terbakarnya rumah wartawan online Sempurna Pasaribu yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada awak media pada Kamis sore. Sebelumnya Sempurna Pasaribu, seorang wartawan media online, ditemukan tewas dengan kondisi terbakar bersama istri, anak beserta cucunya di rumahnya di Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo. Rumah korban saat terbakar terjadi pada Kamis dini hari. Rumah korban yang menyatu dengan kios yang langsung hangus terbakar pada saat ditemukan. Korban Sempurna Pasaribu bersama istri, anak, dan cucunya ditemukan di kamarnya sudah tidak bernyawa. Keluarga korban pun langsung membawa keempat jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Keluarga korban pun berharap agar pihak kepolisian mengungkapkan tuntas terkait hal tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan yang melibatkan Bidang Lapfor dan Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Saat ini sedang dilakukan proses penyelidikan oleh Polres Tanah Karo. Kita nanti lihat hasil proses penyelidikan yang sedang berjalan. Ya, pemirsa, keluarga dan kerabat korban berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas penyebab kebakaran dan kematian almarhum Sempurna Pasaribu sekeluarga. Peristiwa tragis kebakaran maut yang menewaskan 4 orang satu keluarga di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjahe, Kabupaten Karo menyisahkan duka mendalam bagi keluarga dan juga kerabat korban. Setelah diotopsi dan identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, keempat korban yakni Sempurna Pasaribu, 47 tahun, tewas bersama istrinya Elfarida Beru Ginting, 48 tahun, dan anaknya Sudi Investeti, 12 tahun, serta cucunya Loin Situngkir, balita yang masih berusia 3 tahun. Keluarga dan kerabat korban meminta pihak kepolisian dapat mengungkap penyebab kebakaran dan kematian keempat korban. Apakah ini murni kebakaran atau sengaja dibakar? Setelah prosesi pemakaman, adik korban Liber Pasaribu mengatakan bahwa selama ini profesi almarhum Sempurna Pasaribu merupakan seorang jurnalis. Walau tidak ada firasat, dirinya berharap semoga dari Polri akan dapat mengungkap dan terbuka apa penyebab peristiwa kebakaran ini. Agar kiranya jika memang ini terkait ada kasus kesengajaan dibakar, agar diungkap
terang menerangnya. Terang selebar-lebarnya biar publik juga tahu begitu. Berarti kita harapan ke kepolisian segera mengungkap dan membuka ya Bang lebar-lebarnya Bang. Segera mengungkap dan membuka Ini kejadiannya kenapa gitu Bang? kejadiannya kenapa. Sementara itu, rekan korban Sita Guring mengatakan bahwa almarhum Sempurna Pasaribu berprofesi sebagai jurnalis di tribratatv.com sejak 6 bulan lalu. Almarhum beberapa hari terakhir ini pemberitaannya mengenai perjudian. Rekan korban juga berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas terkait penyebab kebakaran dan kematian korban. Selama beberapa hari terakhir ini, beliau sering menyoroti itu masalah judi dan narkoba yang ada di Tanah Karo, dan bisa kita lihat juga dari postingan-postingan beliau tersebut di media sosial beliau. Harapan kita kepada kepolisian, khususnya Polisian Resort Tanah Karo, agar segera mengusut tuntas masalah ini dan dibuka sejelas-jelasnya kepada publik. Apa dan kenapa ini Bang? Apa dan kenapa agar terjadi simpang siur. Sementara itu pemirsa, Saudara Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara meminta polisi mengungkap kasus kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu dan keluarganya ini agar tidak timbul spekulasi di masyarakat. Wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu dan keluarganya tewas saat kebakaran menghanguskan rumahnya di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Kamis dini hari kemarin. 4 orang penghuni rumah yakni Riko, istri dan anak serta cucunya tidak sempat menyelamatkan diri. Mereka tewas di dalam rumahnya yang terbakar itu. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumut, Varianda Putra Sidix, meminta polisi untuk mengungkap penyebab kebakaran rumah wartawan Tribrata TV itu agar tidak timbul spekulasi di tengah masyarakat. Di mana sebelumnya PWI Sumut mendapat kabar sebelum rumah korban terbakar sempat memberitakan tentang judi yang ada di Karo. Namun hal ini masih didalami apakah ada keterkaitannya. Untuk sementara, PWI Sumut masih menunggu hasil laporan dari Polda Sumut yang saat ini menurunkan tim untuk memeriksa lokasi kejadian demi mencari penyebab pasti kebakaran tersebut. Berharap dan mempercayakan kepada kepolisian karena kami terus memonitor peristiwa ini. Tadi saya sudah komunikasi dengan Kabid Humas telah menyampaikan tim lapor Poldasu telah turun ke TKP. Wartawan PWI Sumut meminta pada rekan-rekan wartawan di Kabupaten Karo untuk sama-sama memonitor kasus ini agar mendapat titik terang hingga tahu apa yang menyebabkan terbakarnya rumah jurnalis itu. Sementara itu pemirsa, di Kota Pematang Siantar, sebanyak 4 unit rumah yang berada di Jalan Mojopahit, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar ludes terbakar pada Jumat dini hari. Selain menghanguskan 4 unit rumah yang berada di lokasi padat pemukiman ini juga menyebabkan 2 korban meninggal dunia akibat ikut terbakar di dalam rumah. Belum diketahui secara pasti penyebab insiden kebakaran yang menghanguskan 4 unit rumah ini. Namun dari keterangan warga sekitar, api pertama kali terlihat dari dalam rumah korban yang meninggal dunia akibat terbakar pada saat kebakaran terjadi. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Pematang Siantar turun ke lokasi kebakaran. Kapolsek Siantar Utara Polres Pematang Siantar AKP Herli Damanik berada di lokasi kebakaran pada Jumat pagi mengatakan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan 4 unit rumah hingga menimbulkan 2 orang korban jiwa. Dan saat ini dari mulai pagi juga anggota sudah membawa ke rumah sakit melaksanakan otopsi ular. Keluarga juga sudah menerima terjadinya kebakaran ini dan tidak ada keberatan. Untuk sementara diduga karena ada dekat dengan tiang listrik posisinya. Posisi rumah itu dekat tiang listrik dan kebetulan hanya mereka berdua tinggal, bapak dan anak. Bapak itu tersebut juga sudah lama mengalami sakit.
Selain menimbulkan 2 korban jiwa, peristiwa kebakaran yang menghanguskan 4 unit rumah ini menyebabkan kerugian material mencapai 1 miliar rupiah. Dan untuk penyelidikan penyebab kebakaran ini, pihak kepolisian Polres Pematang Siantar memasang garis polisi di sekitaran rumah yang terbakar. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membekuk sindikan komplotan pemalsuan dokumen pribadi. Dalam pengungkapan ini, sebanyak 5 pelaku pemalsuan dokumen ini diringkus petugas dan ditahan di Mapolrestabes Medan. Petugas Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap sindikat komplotan pemalsuan dokumen berupa identitas diri, yakni KTP, STNK sepeda motor, BPKB motor, dan lainnya yang telah melancarkan aksinya ini sejak tahun 2022 lalu. Para tersangka yakni berinisial BK, FS, EAP, KS, dan E alias C ditangkap polisi setelah adanya laporan masyarakat terkait kecurigaan aktivitas di sebuah rumah di kawasan Jalan Blok Gading Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas, ditemukan sejumlah alat berupa printer, monitor komputer, dan barang bukti beberapa dokumen palsu hasil produksi para tersangka. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Salamarbun mengatakan para tersangka ini melakukan pemalsuan dokumen pribadi berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, kartu keluarga, hingga surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan modus operasi meniru dari dokumen yang telah berstatus tak aktif atau mati. Di Jalan Blok Gading, Dusun 3, Kelurahan Tanjung Kusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, ya. Itu ada rumah yang diduga melakukan pemalsuan beberapa dokumen baterai, di mana anggota kita berhasil masuk ke rumah tersebut, ya, ditanya STNK palsu, baik ini kendaraan. Kalau kita lihat ini, ya, STNK palsunya ini ada mencetak beberapa. Polisi masih memburu sejumlah pelaku lainnya, termasuk 1 orang yang merupakan orang tua dari tersangka yang diamankan. Para tersangka dijerat dengan pasal 266 subsidiar 263 tentang pemalsuan surat dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, kita ke sorotan lainnya. Laporan orang tua murid terkait tinggal kelas anaknya yang diduga menjadi korban diskriminasi dari pihak Sekolah SMA Negeri 8 Medan membuat Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara turun tangan. Coki Indra, salah satu orang tua murid SMA Negeri 8 Kota Medan, terlihat mendatangi kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara di Jalan Asrama Medan kemarin. Anak dari Coki Indra dinyatakan tinggal kelas dari pihak sekolah dengan berbagai sebab, diantaranya jumlah kehadiran yang memiliki banyak absen. Menindak laporan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mengundang kepala sekolah untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan dari orang tua murid tersebut. Pemeriksaan kepada kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Medan, Rosmaida Purba, berjalan selama beberapa jam. Pejabat sementara Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara James Marihot Pangabean mengatakan hasil pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Medan, Ombudsman menilai Sekolah SMA Negeri 8 Medan tidak memiliki prosedur atau aturan secara tertulis terkait teknis pengambilan keputusan, di mana pihak Dewan Guru bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 8 telah melakukan rapat dan mengambil keputusan tentang siswi yang tidak naik kelas. Kami sekarang sedang melakukan pendalaman, khususnya juga lagi meminta beberapa dokumen-dokumen penting dari SMA Negeri 8, khususnya yang pertama adalah notulensi rapat Dewan Guru pada tanggal 20 Juni yang memutuskan saudari Maulida pindah kelas. Yang kedua adalah meminta tentang petunjuk teknis kurikulum pasca dari Permendikbud tentang kurikulum 13 kategori apa yang menentukan seseorang siswi itu, seorang peserta itu naik atau tidak naiknya tinggal kelas. Dari peristiwa ini, Ombudsman akan meminta notulensi rapat Dewan Guru yang memutuskan siswa tinggal kelas. Selain itu, Ombudsman juga akan melakukan pendalaman dan meminta dokumen-dokumen penting dari SMA Negeri 8. Selain itu, juga Ombudsman akan meminta petunjuk kurikulum Kemendikbud Permen 13.
Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau proyek pembangunan Mass Trans Bus Rapid Transit atau BRT, di mana pihaknya juga akan menyampaikan terkait memberikan bantuan dana sebesar 1,8 triliun rupiah dari Bank Dunia untuk Kota Medan dan Bandung dalam proyek pembangunan BRT tersebut. Didampingi Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Terminal Amplas Kota Medan pada Jumat siang. Selain meninjau terminal yang sempat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ini, Budi juga mengecek kesiapan proyek pembangunan bus rapid transit. Budi menjelaskan dalam proyek pembangunan bus rapid transit, Kementerian Perhubungan memberikan pinjaman dari Bank Dunia masing-masing sebesar 1,8 triliun untuk Kota Medan dan Bandung. Dari 1,8 triliun ini, 300 miliar rupiah akan dibangun depo atau tempat pemberhentian bus, di mana depo tersebut akan memiliki charging untuk kebutuhan kendaraan elektrik dan sisanya akan dibangunkan infrastruktur pendukung seperti halte, pedestrian, dan berbagai hal lainnya. Medan dan Bandung akan dijadikan kota percontohan pembangunan terminal, di mana pembangunan koridor busnya harus direncanakan secara baik untuk penumpang maupun pejalan kaki. Konsistensi apa yang dilakukan? Satu, yang namanya dana 1,8 triliun bukan untuk depo saja, depo hanya 300 miliar. Yang banyak adalah memperbaiki satu koridor Medan, di mana di situ ada pedestrian, ada halte yang ikonik, aman dan sebagainya. Singkat kata, bisa dikatakan bahwa ini menjadi satu percontohan. Jadi Medan dan Bandung menjadi percontohan dan sana dari Sementara itu, proyek ini ditargetkan akan selesai pada 2027 mendatang. Nantinya akan ada 515 unit BRT dan 32 halte on koridor. Pemirsa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meninjau pelaksanaan operasi jantung anak di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Operasi ini merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi melalui Kementerian Kesehatan dan King Salman Humanitarian Aid and Relief Center. Operasi jantung dilakukan terhadap 30 anak di Rumah Sakit Adam Malik Medan selama sepekan. Budi Gunadi Sadikin mengatakan kerjasama ini merupakan terobosan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa masyarakat, khususnya anak-anak yang memiliki kelainan jantung bawaan. Indonesia memiliki 12.000 bayi dengan cacat jantung bawaan yang harus menjalani operasi. Keterbatasan dan minimnya dokter spesialis jantung anak menjadi faktor penghambat pertolongan kepada mereka. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan Arab Saudi dengan mendatangkan para dokter ahli untuk melakukan operasi jantung di Indonesia, salah satunya di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Presiden bertemu dengan Ketua Arab Saudi, dokter-dokter ahli dari Arab Saudi memimpin operasi anak-anak itu sendiri. Bisa datang bagian operasi yang ada di anak-anaknya harusnya usia dengan panjang lagi, jantungnya bersakit bisa diobati, bisa dikembali, orang tuanya tidak sakit. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Budi, menyampaikan pihaknya berharap bisa membantu lebih banyak lagi warga Indonesia, khususnya anak dengan kelainan jantung. Dan kami juga sangat ingin membantu orang-orang Indonesia, terkhusus anak-anak yang mengalami penyakit dalam hal jantung, untuk bisa lebih intens lagi ya, dan banyak dokter yang bisa menyelamatkan anak-anak khususnya di negara Indonesia. Direktur Utama Rumah Sakit Adam Malik Medan Zainal Safri berharap
Operasi Jantung Anak ini menjadi wadah transfer knowledge dan ahli teknologi kepada tim medis Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meresmikan ruang operasi modular instalasi bedah sentral Rumah Sakit Adam Malik Medan kemarin. Rumah Sakit Adam Malik Medan kini mulai operasional kamar operasi modular operating theater atau MOT yang didukung oleh teknologi canggih. Ruang operasi modular instalasi bedah sentral Rumah Sakit Adam Malik Medan ini langsung diresmikan oleh penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni beserta Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Modular Operation Theater atau MOT adalah sistem terintegrasi yang digunakan untuk ruang operasi sehingga pelaksanaan operasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, kamar operasi baru ini didukung dengan sejumlah teknologi canggih yang mengadaptasi kebutuhan layanan medis terkini, serta dengan kapasitas sebanyak 5 kamar operasi di gedung instalasi gawat darurat. Setiap kamar operasi didukung dengan sistem terintegrasi yang dilengkapi teknologi canggih, diantaranya pintu hermetic otomatik dan kedap udara, sistem tata udara dengan HEPA filter yang dapat membersihkan udara, serta peralatan medis lengkap sesuai standar terkini. Sebelumnya, Rumah Sakit Adam Malik telah memiliki sebanyak 15 kamar operasi yang tersebar di beberapa gedung, yakni 9 kamar operasi di instalasi bedah sentral Gedung Medical Center Unit, 4 kamar operasi di ruang kamar bedah emergency IGD, dan 2 kamar operasi jantung di Gedung Pusat Jantung Terpadu. Kemudian kini ditambah dengan 5 kamar operasi MOT di Gedung IGD Rumah Sakit Adam Malik Medan. Operasi karena dengan demikian di Sumatera Utara banyak anak-anak yang bisa diselamatkan. Ini kecepatan yang luar biasa dan ini kita sambut dengan gembira dan dengan jahat. Nanti lebihnya lagi beri anak-anak yang bisa diselamatkan, kemudian bisa diilustrasi dan selain itu juga ada transfer knowledge, ada juga ada ilmu yang bisa ditransfer oleh dokter-dokter yang ada di Sumatera Utara. Sementara pemirsa, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni meninjau beberapa rumah sakit umum milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain meninjau Rumah Sakit Adam Malik Medan, Agus Fatoni meninjau Rumah Sakit Umum Haji Medan kemarin. Guna mendukung agar seluruh masyarakat memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, pejabat Gubernur Sumatera Utara meninjau langsung rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Kabupaten Deli Serdang. Tiba di Rumah Sakit Umum Haji Medan, Agus Fatoni yang didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara meninjau sarana prasarana rumah sakit tersebut. Selain itu juga pejabat Gubernur Sumatera Utara ini menyempatkan diri untuk melihat pasien-pasien yang sedang menjalani perawatan medis. Agus Fatoni juga sempat mengobrol kepada pasien dan keluarga pasien. Hal ini dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam mewujudkan pelayanan yang baik. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menegaskan kegiatan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan yang baik dan maksimal di bidang kesehatan. Ya, yang akan kita lakukan peningkatan tentu yang pertama adalah sarana prasarananya, peralatannya, SDM-nya. Itu akan kita perbaiki, dan juga yang tidak kalah penting juga standar operasinya, standar operasi dan juga prosedur yang ada, kecepatan, kenyamanan, dan juga pelayanan yang bisa membuat masyarakat betah. Ditambahkan Agus Fatoni, sejauh ini pelayanan kesehatan di Sumatera Utara sudah berjalan sangat baik dan akan terus ditingkatkan kualitasnya seperti pelayanan, peralatan, dan sumber daya manusianya.
Pemirsa, para mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan menggelar rangkaian pagelaran Sukma Entrepreneur Day in Campus sebagai wujud implementasi ilmu manajemen yang selama ini telah diterima di kelas sebagai teori. Pagelaran yang berlangsung selama 2 hari ini diharapkan mampu merangsang para mahasiswa untuk berwirausaha. Pagelaran Sukma Entrepreneur Day in Campus digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma di Jalan Sakti Lubis, Kota Medan, Sumatera Utara. Ajang kreativitas para mahasiswa dan mahasiswi di bidang wirausaha ini sebagai ajang tahunan yang menjadi praktik ilmu manajemen dan wirausaha yang telah diterima para mahasiswa di kelas selama ini. Dalam pagelaran yang akan berlangsung selama 2 hari hingga esok ini, para mahasiswa dirangsang untuk membuka gerai usaha kecil mikro menengah atau UMKM dengan menjual beragam aksesoris, makanan, dan barang tekstil untuk menunjang kemampuan para mahasiswa dalam berwirausaha. Ketua Program Studi Manajemen Dewi Sinta mengatakan pagelaran ini wajib digelar dan diikuti oleh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah kewirausahaan sebagai wujud implementasi ide yang selama ini telah diperoleh dalam materi kelas. Ini adalah Sukma Entrepreneur Day in Campus 2024. Ini adalah acara tahunan yang selalu kita buat, yang dimana ini adalah seperti prakteknya anak-anak setelah sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan dari semester 3 dan 4. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mereka mengeksplor bagaimana memproduksi yang sudah menjadi ide mereka selama dari mengambil mata kuliah tersebut. Selain menggelar beragam tenan UMKM, pagelaran ini juga dimeriahkan oleh perlombaan vokal solo yang menambah suasana meriah dalam Sukma Entrepreneur Day in Campus ini. Dengan digelarnya pagelaran ini diharapkan mampu menambah nilai pengembangan diri, terutama dalam bidang wirausaha yang ada dalam diri mahasiswa. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebagai bentuk kepedulian serta salah satu kegiatan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-78, Mapolres Labuan Batu Selatan melaksanakan donor darah yang diikuti seluruh personil kepolisian. Donor darah yang dilaksanakan di Convention Hall Hotel. Dalam kegiatan ini, Wakapolres Labuan Batu Selatan Kompol Ramsen Samosir menyampaikan dalam rangka bakti kesehatan yang merupakan rangkaian kegiatan perayaan HUT Bayangkara ke-78 berupa donor darah yang bekerja sama dengan Rumah Sakit dan Palang Merah Indonesia Labuan Batu Selatan. Sedangkan peserta donor darah terdiri dari masyarakat dan anggota Bayangkara dan Bayangkari. Hari ini adalah dalam rangka bakti kesehatan, merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan atau perayaan HUT Bayangkara ke-78 yang diadakan di Hall Convention Grand Suma, yaitu berupa donor darah yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Nuraini dan juga Palang Merah Indonesia Kabupaten Labuan. Dalam acara donor darah tersebut juga diisi dengan door prize serta pemberian hadiah untuk peserta donor. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Untuk mencegah meluasnya penyebaran jentik nyamuk demam berdarah, Forkopimcam Kota Nopan Mandailing Natal mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk menggalakkan kebersihan lingkungan dan penyemprotan nyamuk demam berdarah. Dalam kurun waktu 1 minggu ini, 2 anak-anak dirujuk dari Puskesmas Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal ke Rumah Sakit Umum Panyabungan karena positif demam berdarah. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan mengajak dan mengedukasi seluruh masyarakat melakukan bersih-bersih lingkungan, difokuskan pada tempat perkembangan jentik-jentik nyamuk, mulai dari pemeriksaan parit, membakar sampah, dan membuang penampungan air. Selain bersih-bersih, Forkopimcam ini juga dapat melakukan penyemprotan cairan pembunuh pengusir pembasmi nyamuk demam berdarah di kawasan lingkungan sekolah. Dan seluruh UPT yang ada di Kecamatan Kota Nopan untuk sama-sama peduli menunjukkan bahwa kita juga ingin mendorong bagaimana masyarakat kita menciptakan kebersihan di lingkungan masing-masing.
Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi yang menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga akan melakukan pengawasan dan pendampingan di saat petugas Pantarlih melakukan tugas pencocokan data pemilih yang akan digelar serentak di Kota Sibolga. Seluruh jajaran Bawaslu Kota Sibolga, mulai dari petugas pengawasan di tingkat kelurahan hingga ke tingkat kecamatan, dipastikan akan mengawasi kinerja petugas Pantarlih sewaktu melakukan pencoklitan data pemilih ke rumah-rumah masyarakat. Hal tersebut ditujukan untuk memastikan masyarakat Kota Sibolga yang terdata dalam data potensial penduduk pemilih pemilihan benar-benar terdata dalam pemilihan serentak gubernur, wakil gubernur, dan wali kota, wakil wali kota Sibolga tahun 2024. Jadi kita akan melakukan pengawasan melekat kepada Pantarlih setiap hari sampai tanggal 25 Juli untuk memastikan supaya data pemilih itu benar-benar bersih, tidak lagi ada data pemilih yang sudah meninggal tapi masih dimasuk dalam daftar DPT ya. Kemudian atau juga masih ada kita temukan sudah pindah domisili tapi masih masukkan di DPT. Itu yang akan kita lakukan selama proses pemutahiran data pemilih ini. Sementara itu, Bawaslu Kota Sibolga juga menyoroti terjadinya pertambahan jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan yang diterima KPU Kota Sibolga dari Dirjen Kependudukan RI yang totalnya mencapai 70.000 jiwa lebih. Dari Sibolga kita ke Tapanuli Utara. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Taput melaksanakan bimbingan teknis bagi petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarlih se-Kabupaten Tapanuli Utara. Pantarlih mengemban tugas yang sangat penting, yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Ratusan petugas Pantarlih dari seluruh kecamatan dan desa se-Kabupaten Tapanuli Utara mengikuti kegiatan bimbingan teknis kepada petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarlih serta penguatan penggunaan aplikasi e-coklit dalam Pilgubsu dan Pilkada November tahun 2024 ini. Dibuka oleh Ketua KPUD Taput Sawardi Pasaribu yang menyampaikan selain untuk meningkatkan kemampuan petugas Pantarlih bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab Pantarlih serta untuk memastikan bahwa para petugas dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Ketua Divisi Pemutakhiran Data Pemilih KPUD Taput Adi Putra, dalam pemaparan sejumlah tugas pokok kepada petugas Pantarlih, mengingatkan agar Pantarlih bekerja secara profesional di lapangan yang bertugas mendatangi setiap rumah warga, melakukan pencocokan dan penelitian coklit daftar pemilih termasuk pendataan kemungkinan adanya penambahan maupun pengurangan pemilih pada Pilkada tahun 2024 ini. Laksanakan bintek ini untuk teman-teman Pantarlih. Kita berharap bahwa Pantarlih ini akan bekerja sesuai dengan SOP, kemudian mendata semua warga sesuai dengan regulasi yang sudah disampaikan. Kita berharap tidak satu pun warga yang tidak didata sehingga nanti tidak dapat menggunakan hak pilihnya di hari H. Pantarlih merupakan badan ad hoc yang telah dibentuk oleh KPU. Selain mendapatkan pembekalan dan pemahaman cara penggunaan aplikasi e-coklit, petugas pemutakhiran data pemilih yang merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan daftar pemilih. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara telah menerima sebagian alat kelengkapan untuk digunakan petugas pemutakhiran data pemilih dalam melakukan pencocokan data dan juga penelitian data penduduk potensial pemilih pemilu DP4 pada Pilkada serentak tahun 2024.
Sejumlah alat kelengkapan petugas Pantarli yang telah diterima KPU Batubara diantaranya rompi, topi, pin maskot pilkada, dan kartu tanda pengenal. Saat ini petugas di KPUD Batubara masih menyortir alat kelengkapan petugas Pantarli untuk selanjutnya didistribusikan kepada para petugas di lapangan. Pembagian alat kelengkapan petugas Pantarli ini terbilang telat sebab petugas Pantarli telah dilantik pada 24 Juni 2024 lalu. Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPUD Batubara, Raja Ahmad Faisal Harap mengatakan saat ini KPUD Batubara masih menunggu stiker tanda coklit yang akan ditempel di rumah-rumah warga. Di Batubara ada sebanyak 1.281 petugas Pantarli yang akan mencoklit 321.552 penduduk yang masuk dalam DP4 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara serta pemilihan bupati dan wakil bupati Batubara tahun 2024. Proses coklit ini sendiri akan berlangsung hingga 25 Juli 2025. Yang belum datang stiker untuk pencoklitan yang ditempel di rumah warga. Kita perkirakan hari ini tiba di Medan dan selanjutnya bisa kita terima di Kabupaten Batubara. Ini kapan didistribusikan ke bandara? Ini kita masih dalam rangka setting ya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya siang ini kita akan bertolak ke kecamatan untuk mendistribusikannya. Pemirsa, TNI Polri mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang pada daerah pulau terluar, khususnya di Pulau Simuk, Kabupaten Nia Selatan, yang dijadwalkan hari ini. Dukungan TNI Polri terhadap penyelenggaraan PSU di Kecamatan Simuk, Kabupaten Nia Selatan, utamanya adalah pengamanan untuk menjamin pemilu itu berlangsung sebagaimana azasnya, termasuk rakyat yang memiliki hak pilih agar dapat mengantarkan kedaulatannya. TNI Polri juga sudah menerjunkan personilnya ke pulau terluar Indonesia ini dan siap melaksanakan pengamanan di tempat pemungutan suara hingga lingkup wilayah teritorialnya di pulau terluar itu. Wakapolres Nia Selatan, Kompol Aryo Zega, yang dikonfirmasi media di Teluk Dalam Nia Selatan, Kamis kemarin, menjelaskan pihaknya barusan mengirim sebanyak 55 orang petugas Polri, selanjutnya akan ditambah dari kekuatan Satuan Brimopolda Sumatera Utara, yang nantinya berkolaborasi dengan potensi lainnya dari TNI di lokasi pemilihan. Kemarin kita sudah gelar pasukan dan personil kita yang tahap awal ini sudah berangkat di sana 55 orang, kemudian akan disusul nanti dengan pasukan Brimob sebanyak 50 orang. Jadi tadi pagi personil kita sudah berangkat ke sana dan kemungkinan sekarang sudah sampai di Pulau Simuk. TNI Polri mengharapkan pelaksanaan PSU di wilayah hukumnya dapat berjalan dengan baik, terhindar dari gangguan keamanan dan ketertiban, dan menghimbau agar saling menghormati perbedaan pilihan dalam berdemokrasi ini karena semata untuk tujuan pembangunan Indonesia yang lebih maju ke depan. Ya, pemirsa, jelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2024, semakin tingginya kesadaran warga untuk mengurus administrasi kependudukannya melalui Dinas Dukcapil. Saat ini mulai banyak warga asal kabupaten kota di Kepulauan Nias, Sumatera Utara terus berinisiatif mengurus dokumen dan administrasi kependudukan mereka, mengikuti jadwal layanan pendaftaran penduduk termasuk perekaman KTP elektronik yang dilakukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik di dalam kantor maupun di pelosok desa. Salah seorang warga Sejahtera Nehe saat sedang mendapatkan layanan Adminduk Kependudukan di Gunung Sitoli mengatakan keinginannya mengurus KTP elektronik agar dapat berpartisipasi serta menyalurkan kedaulatannya sebagai rakyat Indonesia lewat sarana pemilihan kepala daerah nantinya. Pemilu sudah semakin dekat dan butuh kartu KTP untuk sebagai syarat ya? Sebagai syarat. Sekarang saya sudah berusia 18 tahun dan udah seharusnya saya mengurus KTP saya.
Sementara itu, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah ini juga akan terus memaksimalkan layanan publik pemerintah, terutama urusan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Mutlak tepat sasarannya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Batubara resmi memperpanjang masa jabatan 135 kepala desa dan Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD se-Kabupaten Batubara dari sebelumnya 6 tahun kini menjadi 8 tahun. Pengukuhan dan penyerahan surat keputusan memperpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa se-Kabupaten Batubara digelar di lapangan bola Kelurahan 50 Kota, Kecamatan 50 pada Kamis 27 Juni 2024. Pengukuhan dipimpin pejabat Bupati Batubara Heri Wahyudi dan dihadiri unsur Forkopimda Batubara, para camat, serta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Batubara. Pejabat Bupati Batubara Heri Wahyudi mengatakan masa jabatan Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa diperpanjang selama 2 tahun dari sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pejabat Bupati Batubara berharap dengan perpanjangan masa jabatan dan para kepala desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat bawah. Di Batubara sendiri ada 141 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Namun hanya 135 kepala desa yang diperpanjang masa jabatannya karena kepala desa di 6 desa lainnya dipegang oleh pejabat sementara. Berbicara dasar hukum sudah pasti ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mana ini sudah diamanahkan pada seluruh pemerintah daerah agar melakukan pengukuhan dari masa jabatan 6 tahun menjadi 8 tahun. Tadi sudah sampaikan kepada seluruh kepala desa dengan perpanjangan masa jabatan ini lebih menunjukkan bagaimana melayani masyarakat sampai tingkat bawah. Pemirsa, akibat lahan sekolah digusur, puluhan orang tua dan siswa menggelar aksi demo di kantor Dinas Pendidikan Deli Serdang. Dalam aksinya mereka meminta pihak Dinas Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Deli Serdang melihat dampak dari penggusuran tersebut. Salah seorang wali murid Aswan Tumanggor menyampaikan tuntutan di depan kantor Dinas Pendidikan dan kantor Bupati menuntut agar dikembalikan belajar di gedung yang lama karena di lokasi sekolah dasar tidak nyaman. Mereka berharap PJ Bupati dan Dinas Pendidikan Deli Serdang untuk dapat memperhatikan hak-hak siswa-siswi agar tetap belajar seperti biasa di bangunan sekolah tersebut. Selain itu, Dinas Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperhatikan hak siswa SMP 2 Galang yang saat ini direlokasi ke SD Negeri Pisang Pala. Tuntutan lainnya juga supaya PJ Bupati Deli Serdang menolak usulan hibah ataupun pinjam pakai gedung SMP Negeri 2 ke pihak lainnya. Harapan kami, sebelum gedung baru dibangun, anak-anak kami tetap belajar di SMP Negeri 2 Galang yang lama. Karena itu gedung-gedung pemerintah, bukan milik Al-Wasliah. Seandainya pun kami nggak dibolehkan di situ, setidaknya gedung itu bukan dihibahkan ke Al-Wasliah. Kan jadi pertanyaan, ada apa kok secepat itu? 2023 bulan 7 gedung dibangun, ada pembangunan. Setelah gedung selesai dibangun 2023 akhir diusir anak-anak kami. Setelah itu baru dipinjam pakaikan ke Al-Wasliah. Sementara itu, puluhan orang tua wali murid langsung diterima anggota Komisi 4 yang membidangi pendidikan Zul Amri. Zul Amri berjanji akan memanggil dan meminta Kepala Dinas Pendidikan dan PJ Bupati mencarikan solusi agar anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa ini dapat belajar dengan nyaman. Kita DPR pasti prinsip dasarnya menampung aspirasi teman-teman wali murid SMP Negeri 2 yang ada di Galang. Dan ini akan kita teruskan
kepada pihak terkait, terkhusus kepala dinas, yang juga harus disampaikan kepada Bupati Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mengambil langkah cepat mengantisipasi yang terjadi di lapangan. Aksi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan Satpol PP Deli Serdang. Sementara pada saat di Dinas Pendidikan dan di kantor Bupati, massa hanya bertemu dengan Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Samsuar Sinaga. Pemirsa, seorang pria melempar batu ke rumah pengusaha bakso di Jalan Bangau, Kabupaten Asahan yang mengakibatkan kaca rumah pecah. Seorang pria diduga mampu melakukan aksi pelemparan batu ke arah rumah pengusaha bakso di Jalan Bangau, Kabupaten Asahan, Kamis pagi. Pria tersebut secara berulang kali melempar batu hingga membuat penghuni rumah ketakutan. Akibat dari pelemparan batu tersebut, kaca rumah rusak di lantai 2. Korban mengaku pria yang melempar rumahnya merupakan warga setempat dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Kisaran. Ada berperkara jendela, yang jelas ke rumah kita lah. Semua dinding kita itu dilempar semua. Lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 ya. 10 kali lebih. Sepertinya dia mabuk. Mabuk ya. Sekitar jam 2 malam. Tadi malam. Pertama dia baru pertama. Korban berharap pelaku segera diamankan. Belum diketahui motif pelaku melakukan aksi pelemparan batu tersebut. Kita kembali ke Kabupaten Deli Serdang, pemirsa. Sejumlah petani di Desa Periaria, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang telah mulai banyak yang mengalihkan tanaman buah-buahannya dengan tanaman kelapa sawit. Jika semua petani beralih menanam sawit, maka suhu udara di daerah ini berpotensi menjadi panas. Alih fungsi lahan masyarakat di Desa Periaria telah mulai terlihat, di mana sejumlah masyarakat mengalihkan tanaman yang selama ini penghasil buah-buahan beralih menanam sawit. Menurut Kepala Desa Periaria, Abadi Tarigan mengatakan para petani di desa ini mulai mengalihkan tanamannya ke pohon sawit. Hal tersebut karena menurut warga tanaman sawit lebih menguntungkan dan lebih mudah perawatannya. Padahal jika ditekuni, hasil pertanian warga selama ini lebih besar dibandingkan hasil dari tanaman sawit. Selain itu, pohon sawit tidak cocok ditanam di dataran tinggi dan berakibat Desa Periaria yang selama ini udaranya dingin berpotensi menjadi panas. Pemerintah desa menghimbau kepada warga untuk tidak mengalihkan tanamannya ke pohon sawit agar tanaman seperti durian, duku, mangga, dan buah-buahan lainnya dapat menjadi kebanggaan di desa tersebut. Ya, langkah baiknya kalau kita menanam tanaman-tanaman buah yang dapat menghasilkan. Jadi dia dapat sejalan dengan keadaan wilayah kita, di mana wilayah kita termasuk kawasan hutan produksi. Artinya jika kita alih fungsikan lahan kita untuk menanam seperti buah-buahan, durian, kemudian duku, mangga, ya karena mangga juga, manggaku ini bagus juga di sini, salak juga, ya jadi itu saya rasa lebih menjanjikan nilai ekonominya dan bisa mempertahankan iklim. Diharapkan kepada pemerintah Kecamatan dan Kabupaten Deli Serdang juga membuat dan juga dapat mensosialisasikan terkait peraturan kepada masyarakat agar tidak mengalihkan tanamannya ke pohon sawit. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 30 Juni 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Utami Alheria, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Minggu 30 Juni 2024. Untuk pagi hari, wilayah Sumatera Utara berawan dan berpotensi hujan ringan di Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari,
berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, yang mana potensi hujan sedang terjadi di Langkat, Karo, Binjai, Deli Serdang, Hasahan, Simalungun, Pematang Siantar, Madinah, Taput, Tapteng, Humbahas, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Untuk di malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Karo, Hasahan, Pematang Siantar, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Sibolga, Tapteng, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Pematang Siantar, Hasahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius, yang mana kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 28 Juni 2024 terdapat 2 titik panas di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terjadinya potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah lereng timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Nazrul Nasution. Dan saya Ziva Zahrinis pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.